وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Pisan jadi ayam ya, gitu ya. Ibu jamaah muqarrabin dan bapak-bapak jamaah muqarrabin, adik-adik, saudara-saudara jamaah muqarrabin yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Pengen mau buatan? Pengen? Ya, ini gak pengen kalau mawon nggih. Jenengan kepengin tak? Oh iya, jelas itu ya. Kepengin mlebu swarga Firdaus. Atau syaratnya? Pun pirsa. Napa syaratnya nek iso mlebu swarga Firdaus? Sampun pirsa? Dereng. Lali. Nah, lali. Saiki dibuka malih Qur'ane nggih. Qur'annya surat Al-Mu'minun ya. Mukmin apa Mu'minun? Ayat 1 sampai akhir ya. Bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Nah. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Jadi menurut Allah yang akan senang, bahagia, selamat, menang itu hanya orang beriman. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, sungguh menang, sungguh beruntung orang yang beriman. Dan di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai akhir dijelaskan oleh Allah, yaitu dengan bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu rugi. Tidak ada yang tidak. Kula rugi, jenengan rugi, sapa wae rugi, tidak ada yang tidak rugi. Di situ secara umum semua rugi, tidak ada yang beruntung. Lalu siapa yang beruntung? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan berbuat baik. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya. Sing lali salat dielingno, ayo salat, awakmu wis tuwek, wis mambu lemah. Ya, ayo nang budal salat, mumpung gurung kumpul karo lemah. Kamu camat calon mati. Nah, dielingno. Itu kebenaran. Ayo poso, derek dulurku, kayak biyen mulai nom yo saiki urung tau poso. Padahal kon Islam, ayo mulai saiki poso mumpung saya urip. Ya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Ayo tobat, poso. Nah, itu mengingatkan untuk kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kita ini kadang-kadang diuji oleh Allah, diuji berat atau setengah berat atau sangat berat, ringan juga ada. Nah, itu sabar terhadap ujian Allah, karena hakikatnya hidup di dunia ini ujian. Siapa yang sabar, ulet, tidak putus asa, berarti dia selamat. Ya. Selamat dunia akhirat, selamat selama-lamanya. Ya. Dulu yang mungkin pernah mengingatkan kita sabar, lalu suatu ketika dia juga dapat masalah. Maka supaya tidak putus asa, kita nasihati, kita hibur, sabar ya. Nah, tidak akan selalu hidup ini susah terus. Suatu saat akan keluar dari susah. Roda berputar, kadang di bawah, kadang di samping, kadang di atas. Itulah dunia. Besok di akhirat tidak ada itu. Semua enak, tidak ada yang tidak enak. Jadi kaitannya dengan surat Al-Mu'min ayat 1 dan ini ya, Al-Mu'minun ayat 1 dan Al-Asr ini adalah sangat erat sekali. Bahagia orang yang beriman, menang orang yang beriman, beruntung orang yang beriman. Ini syarat utama, beriman.
pondasi utama, sebuah satu ukuran barometer, ya, standar bahwa orang secara umum itu kalau ingin bahagia, menang, selamat, harus iman dulu kepada Allah dan Rasulnya dan segalanya. Yang kedua adalah yaitu walladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholat wajibnya khusyuk, sholat sunnahnya juga bagus, 5 waktunya sempurna, dan tumakninah sesuai dengan contoh dari Rasul. Ya, kita tidak persis seperti Rasul, tapi kita setidaknya nyontoh dikit-dikit ya. Nah itulah orang yang ciri kedua, orang yang akan berhak mewarisi surga. Ngaku Islam nggak sholat, dipertanyakan. Ya, ngaku Islam tidak puasa, dipertanyakan. Ngaku Islam tidak ngaji, dipertanyakan. Jadi sholatnya khusyuk dan jangan sholat main-main. Kalau sholat main-main, fawailul lil musallin, celaka. Ya. Apa itu? Bagi orang yang lalai di dalam sholatnya, sak obre sholatnya. Apa meneh nggo dolanan? Kayak sholat di sebuah tempat 23 rakaat 7 menit. Ya, ini apa caranya ya? Jenengan 2 rakaat saja sudah 4-5 menit. Iku lho. 23 rakaat 7 menit, paling agak lambat itu 10 menit. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu, ya takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ad-dallin, amin, Allahu Akbar, alif lam mim, Allahu Akbar, alif lam mim, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih tulinan itu. Ya walaupun sholat sunnah, lebih baik nggak sholat. Berarti dia nggak akan menghina Allah. Kalau sholat dengan cara begitu dolim, dan itu sama dengan menghina Allah. Jelas itu, nggak keliru. Sholat seperti itu menghina Allah. Meskipun maksudnya nggak menghina, tapi prakteknya itu adalah menghina Allah. Jadi ciri kedua, sholat harus benar dan khusyuk. Ya. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga adalah orang-orang yang memalingkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, ya, tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Suatu kebaikan dari seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Yang rasanya tidak bagus ditinggalkan. Yang menurut yaitu budaya atau adat syar'i itu tidak pantas ditinggalkan. Ya. Itu adalah ciri yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan malah bergabung. Ya. Yang keempat adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang melaksanakan, menunaikan zakat. Artinya bagi orang yang mampu atau orang yang sudah memiliki harta senisab yang diukur dengan emas itu adalah 90 gram emas, dan emas sekarang ini harganya 2 juta lebih, kalau antam 3.200.000 ya, per gram. Jadi kalau emas biasa itu ya kira-kira 2,5 juta, kalau sudah 90 gram kali 2,5 juta, yaitu sekitar 180 jutaan ya. Nah itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Minimal itu ya. Kalau tidak, harta kita menjadi kotor ya, karena belum dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu perintah Allah, perintah Rasul. Zakat itu sejak dahulu diwajibkan kepada yang mampu. Dan banyak ayat yang menjelaskan, memerintahkan, yaitu kewajiban zakat itu beriringan dengan kewajiban sholat. Makanya masuk rukun Islam, sholat, zakat, gitu ya.
Nah, maka jika ada orang berpendapat zakat itu tidak populer, nggak usah dilaksanakan. Kalau pengen maju tinggalkan zakat. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan orang yang jelas-jelas tidak membaca ayat-ayat Allah, atau memang sengaja ya, walaupun dia pinter tahu Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi ditutupi oleh hawa nafsunya itu sehingga menyatakan zakat tidak populer. Coba sing mengatakan begitu sinten, Pak? Ya Allah, Menteri Agama loh, panutan kita. Lah kok iso ngomong ngono kuwi terus piye ngene iki. Jadi Indonesia ini sakit betul ya. Rusak betul wis. Akeh omong-omong tok omong-omong ya. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Zakat tetap populer sejak zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Rasulullah itu merintah sahabat ambil itu zakatnya si A, zakatnya si B, ya. Dikirim utusan, diambil, didatangi di rumahnya masing-masing dan diberi, kecuali Salabah saat itu yang bangkang kan, ya akhirnya Salabah diazab oleh Allah ya. Mau tadi dulu miskin, rajin kayak kula jenengan masjid, itu sholatnya rajin, wajin kabeh. Tapi ketika berdampingan dengan Rasulullah minta nyeletuk, ya Rasulullah, saya ini sudah sholat bagus, sudah tahajud, sudah ngikutin jenengan, kok kayak biyen saya miskin gini. Ya Rasul, dongakno nonggone Gusti Allah, jalukno aku iki dadi wong sing sugih. Rasul ragu, Salabah, betulkah kamu nanti andaikan jadi orang kaya masih bisa melakukan ibadah seperti sekarang? Oh bisa Rasul, malah saya akan memberi bantuan ya, fakir miskin, yatim piatu, masjid mukorobin tak bangun dhewe engko. Tak apikno. Betul toh? Betul ya Rasul. Akhirnya karena didesak terus Rasul minta berdoa pada Allah. Awal mula Salabah bisa beli ya, bisa beli seekor kambing yang bunting dan beranak pinak, lama-lama menjadi besar, banyak sampai kewalahan ya. Mulai sholatnya ketinggalan ya. Jamaah tidak, sholat saja tidak. Nah, ketika saatnya zakat ditagih oleh Rasulullah, ternyata apa jawabannya? Para sahabat, sampaikan pada Rasulullah, nanti saja sekalian kumpul jadi satu, biar banyak. Ditagih lagi, jawabannya begitu. Nanti aja, nanti aja. Akhirnya Salabah diadab oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu ya, jangan seperti itu. Zakat itu kewajiban Allah dan Rasulnya bagi orang Muslim sampai kiamat. Tetap populer. Sodakoh ya populer, zakat juga populer bagi orang mampu. Sodakoh semua orang bisa sesuai dengan kemampuannya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang keempat atau kelima, walladzina hum lifurujihim hafidun. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, artinya tidak melakukan perzinaan. Apalagi sudah suami istri. Ya, dalam Islam itu kalau berzina suami istri kok berzina, ya, maka hukumannya berat, dirajam ya, sampai meninggal dunia. Tapi kalau masih joko dan perawan itu dicambuk 100 kali dan dibuang di tempat tertentu. Itu sehingga di zaman Rasulullah itu hanya ada seorang wanita yang melanggar zina, hamil, ya, dan wanita tersebut justru bertobat ya, dan langsung ya, yaitu apa, menyatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya salah, saya telah berdosa besar, apa, saya telah berzina dan ini hasilnya sudah hamil. Rasulullah dengan begitu ramahnya menjawab, hai ibu, tolong pulang dulu, tunggu sampai kelahiran anaknya. Kalau sudah lahir, baru ibu kesini lagi akan kami laksanakan rajam. Loh, ibunya luar biasa. Begitu lahir datang kepada Rasulullah minta dirajam. Coba kalau wanita sekarang dipercaya begitu, kira-kira balik apa orang? Harap dihukum mati. Kira-kira balik malah melayu. Nah, itulah jadi itu. Ya, yang kelima adalah walladzina hum
li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang yang menjaga amanat ya, dan janjinya, janji-janji amanat dari rakyat dijaga, omong-omongnya yang begitu menggelegar itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, berarti orang yang khianat. Janji harus dipegang teguh. Janji itu amanat itu tanggung jawab. Ciri orang yang berhak mewarisi surga adalah memegang amanah dan janji. Dan yang terakhir yaitu alladzina hum ala sholawatihim yuhawidun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, dipelihara, istiqomah, jangan tambah buruk, terus tambah baik, tambah khusyuk ya, tambah luar biasa. Itu namanya menjaga sholat. Dan selain itu juga orang yang sholat itu perbuatannya, akhlaknya lebih bagus. Jangan sholat ke masjid tapi pasar nyolong timbangan. Itu berarti nggak bagus. Berarti belum memelihara sholat. Baru sholat-sholatan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah demikian janji Allah, ulaika humul warisun. Itulah mereka yang berhak mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Nggih, insya Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan bisa mengamalkan tadi ya, beberapa syarat tadi ada 7 ya. Maka mulai dari iman yang benar, kemudian sholat yang khusyuk, kemudian menghindari hal-hal yang tidak bagus, lalu menunaikan zakat. Sebenarnya itu ada ayat selanjutnya, tapi saya potong, ambil yang zakat saja. Kemudian yang kelima adalah yaitu tidak melakukan perzinaan, yaitu menghindari apa? Menjaga kemaluan, berarti tidak berzina. Kemudian yang keenam adalah memegang janji dan amanah. Lalu yang terakhir menjaga sholatnya. Jadi ada 7 kriteria orang yang berhak mewarisi surga firdaus ya. Demikian hadirin, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan panjenengan diparingi sehat walafiat. Cukup rezeki yang berkah, panjang umur yang bermanfaat. Dan nanti kalau dipanggil oleh Allah, husnul khotimah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.